Selamat siang, para trader dan investor yang terhormat. Hari ini adalah Kamis, 12 Februari. Saya mempersembahkan kepada Anda ulasan pasar terbaru dari Instaforex. Seperti biasa, saya senang dapat bersama Anda hari ini. Jadi, kemarin kita mendapatkan berita besar, inflasi di ASDS telah diumumkan, dan dari sedikit data ketenaga kerjaan yang keluar, angkanya benar-benar apokaliptik, yaitu perkiraan 60.000, 66.000, kenyataannya 130.000. Sudah lama pasar tidak melihat hal seperti ini, tentu saja pasar bereaksi dengan sangat kuat terhadap hal ini, bahkan tingkat pengangguran pun, persentasenya pun tidak menghalangi penguatan dolar Amerika. Dan hari ini data PDB dirilis. Ya, untuk pound hasilnya biasa saja. Cukup lemah. Klaim tunjangan pengangguran ASAS rilis hari ini jam 16.30. Ingat, hari Jumat ada data inflasi. Mari kita perhatikan peluang di grafik. Ayo kita mulai. Jadi, mari kita coba buka aplikasi MetaTrader ini. Dan di sini, seperti yang bisa kita lihat bersama, pergerakan emas kemarin terpantau sangat kecil sekali nilainya, dan cenderung stagnan teman-teman. Bisa dibilang, pergerakan harga di pasar saat ini hanya bergerak di level noise saja, dan tidak mencapai level harga-harga menarik yang ingin kita beli. Karena alasan itu, kita perlu menggeser keinginan kita dari kiri ke kanan, dan terus menunggu munculnya situasi yang lebih menarik pada emas. Sangat aneh bahwa semua penarikan lemah ini belum juga ditembus. Mungkin hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Sedang mencari keuntungan nyata dalam trading, Instaforex menawarkan spread dan komisi terendah. Untuk pasangan mata uang utama, kondisi kami lebih baik, spread lebih rendah, dan hanya komisi $5 dibandingkan $7. Itu adalah penghematan nyata bagi setiap trader. Sekarang, mari kita kembali ke ulasan pasar. Pasangan euro-dolar kemarin dengan heroik menguji support pertama. Saya sudah bilang, teman-teman, perhatikan baik-baik area ini untuk membeli. Siapa yang sudah melakukannya, sekarang sudah dapat sekitar 500 di dompet lusuhnya. Di kantong trader hari ini, para trader di wilayah Asia cenderung menjual. Namun, Eropa kembali membeli dari mereka yang ingin mendapatkan harga terbaik, dan sayangnya, orang-orang seperti itu memang benar-benar ada. Kalian semua mungkin sudah ketinggalan momen, tapi sebenarnya ada rencana khusus seperti ini untuk kalian. Kita naik dengan menarik, menabrak zona pembalikan short, terkoreksi ke pembalikan long, lalu perlahan-lahan bergerak ke musim dingin itu. Masalahnya adalah, kemarin sebelum data pengangguran keluar, euro tidak memperbarui level tertinggi dari 2 hari yang lalu. Saya rasa area ini akan jadi incaran. Itu akan menjadi target pertama untuk posisi long. Ngomong-ngomong, kita juga bisa menambahkan salah satu pembalikan long lagi. Di sini akan kita tandai, dengan warna hijau menyala, seperti yang kalian suka. Dan ini juga merupakan model yang bagus untuk membeli, tentu saja, jika harga seperti itu masih diberikan hari ini. Target kedua untuk mempertahankan posisi long bisa menjadi puncak alami. Januari di level 1,2, sedikit lebih tinggi, sekitar angka 4. Ini terlihat seperti gelombang koreksi dengan pergerakan ke atas. Artinya, dorongan mereda, dorongan berkepanjangan, mundur untuk istirahat panjang, lalu lanjut tumbuh. Potensi terbesar saat ini 2.000 poin ke utara. Ini mereplikasi instrumen sebelumnya dengan sempurna. Ada jeda panjang, ini diuji kemarin, dan hari ini tidak ada masalah bagi instrumen ini untuk terus memperbarui platform mingguan pada level 137.300. Dan selanjutnya, seperti seorang operator traktor, kita menuju ke level 138.97. Saya rasa ini logis, dan ini juga berkorelasi dengan instrumen sebelumnya dari dorongan panjang yang terjadi pada akhir Januari. Ada koreksi dan perlahan-lahan tren panjang berlanjut terhadap pelemahan dolar Amerika. Pasangan euro-dolar kemarin dengan heroik menguji support pertama.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap klien InstaForex secara otomatis menerima asuransi kerugian. Untuk setiap kompensasi $1, hanya diperlukan investasi $4 dari teman Anda. Cukup ajukan permintaan, dan kerugian Anda akan diganti. Mari kita lanjutkan ulasannya. Nah, rekan Australia kita juga membeku di puncak, berdiri di dekat level yang menarik. Saya sudah membicarakan hal ini kemarin, November 2022, level 171.597. Di sini kita masih bisa, setidaknya, menembus level dolar itu. Dolar Kanada terus turun. Saya ingatkan, untuk instrumen ini sangat dan sangat. Ngomong-ngomong, saya juga sudah bilang pada kalian, ada rencana besar untuk penurunan, dan di sini kalian hanya bisa memilih model short saja. Impuls positif yang terjadi kemarin pada angka pengangguran tidak memberikan uji coba penembusan short, sedikit lagi tidak sampai ke sana, tapi sebenarnya bisa saja. Sekarang instrumen ini saat ini sedang mengalami penurunan dan pada dasarnya memang sangat menarik untuk melihat perkembangan peristiwa seperti ini. Jadi sekarang kita sedang bergerak ke zona Logovo Slom secara kondisional, lalu mundur ke salah satu area short, dan selanjutnya rocket short yang akan menghancurkan low di akhir Januari tahun ini. Dengan InstaForex, Anda dapat melipat gandakan keuntungan Anda 3 kali lipat. Untuk setiap investasi $4 dari teman Anda otomatis mendapatkan tambahan $1 ke dalam keuntungan Anda tanpa syarat tambahan. Dolar yen baik-baik saja. Kemarin, sebelum melewati non-farm, tidak terjadi uji coba penembusan short, instrumen ini turun dengan keras menekan low short di Januari tahun ini. Saya pikir level-level itu akan segera ditembus. Perhatikan, tepat sekarang atau sedikit lebih awal, kita baru saja menguji kepadatan berita. Instrumen ini sudah jelas diperdagangkan dengan penurunan. Saya rasa kita bisa mulai melirik posisi short untuk menembus low Januari. Kemarin, cadangan minyak keluar. Tidak ada berita khusus yang terlalu penting. Tapi menurut saya, untuk minyak, semuanya masih akan terjadi ke depannya. Begitu berita besar meledak. Jangan sampai, tentu saja, ledakan Persia pertama terjadi, maka kita akan melihat lonjakan besar pada instrumen ini. Di sini, pada dasarnya, saat ini baru terrealisasi pada gelombang ketiga. Struktur gelombang berasal dari impuls yang terjadi setelahnya. Ada pengetesan ulang pada area long yang patah. Dan selanjutnya, menurut saya, kita wajib menembus low Januari. Oleh karena itu, instrumen tersebut berada di atas 66 dari 44 Bitcoin. Kami juga memiliki penawaran hebat. Isi saldo akun Anda dan dapatkan bonus 30% yang dapat diperdagangkan. Berdaganglah dengan modal tambahan dan perluas peluang Anda bersama InstaForex. Bitcoin perlahan mulai berbalik arah. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ada rencana pertumbuhan yang luar biasa untuk instrumen ini, atau setidaknya untuk koreksi jangka panjang yang signifikan dari zona penurunan jangka panjang. September 2024, kami terjebak, terinjak-injak, dan perlahan mencoba bangkit kembali. Instrumen ini merespons zona pembalikan long di TFM15. Seperti ini kondisinya. Kemarin kita turun, di sini tertahan, dan sekarang kita mengujinya lagi. Mungkin saja, ini akan jauh lebih baik. Kita perlu memberikan tanda pada bagian ini dengan sangat jelas, supaya benar-benar terlihat jelas bagi kita. Perhatikan bagaimana Bitcoin mencoba naik secara perlahan. Jadi garis bawah ini adalah zona penting yang berasal dari pergerakan tahun-tahun sebelumnya, sebelum halving. Dan kemudian ini, bisa dibilang, adalah pembalikan mingguan. Dan kemarin muncul zona long kecil baru, dan pembalikan penolakan, yang bisa menjadi area stop loss. Jika Anda membeli hari ini, jadi kita mulai seperti ini, take profit Anda kira-kira 5,1, di sini Anda bisa mendapatkan hasil yang sangat menarik. Situasi Bitcoin. Pasar saham Amerika dengan baik mencerna berita kemarin, meskipun dolar sempat menguat. Setelah itu,
Jika Anda sudah membeli, perhatikan betapa tepatnya pembalikan tren pada S&P 500 bekerja. Dengan stop loss di 2.700, take profit Anda seharusnya sudah di 3.700. Dan ini baru permulaan, karena posisi-posisi ini seharusnya masih akan terus bergerak naik. Nasdaq juga benar-benar bergerak seperti euro, tetapi ruang geraknya untuk mencapai rekor tertinggi secara historis jauh lebih besar. Arahkan sejenak perhatian trading Anda padanya. Mari kita perhatikan juga dolar franc yang kemarin kembali menguji zona pembalikan tren jangka pendek. Saya sudah menulis tentang ini, dan saya tidak melihat masalah bagi dolar untuk terus melemah dan menembus level terendah tahun lalu. Dan selanjutnya, jatuh ke jurang dengan potensi penurunan minimal 800 poin. Canadian franc juga mencatat level tertinggi baru tahun ini, dan dari instrumen ini, saya juga tertarik pada grid trading selanjutnya. Saya tidak ingin memasang grid limit order pembelian. Tahun ini, dolar Australia, dolar Kanada juga mulai naik di sini. Untuk saat ini, selain membuka posisi short, saya belum melihat ide menarik lainnya. Jaraknya harus minimal 1.000 poin. Dolar AS, franc Swiss masih bergerak sideways untuk sementara waktu. Kita juga tidak menyentuh dolar Selandia Baru. Biarkan saja, belum ada ide baru saat ini. Tetap pantau, dan euro, dolar Australia juga sedang turun. Ingat, Anda bisa buka posisi long jarak minimal 1.000 poin ke resistansi terdekat. Bitcoin perlahan mulai berbalik arah. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ada rencana pertumbuhan yang luar biasa untuk instrumen ini, atau setidaknya untuk koreksi jangka panjang yang signifikan dari zona penurunan jangka panjang. Teman-teman, Instaforex menawarkan konsultasi gratis dengan konsultan trading pribadi. Ikuti tautan di deskripsi video, isi formulir permintaan panggilan balik, dan dapatkan akses ke penawaran eksklusif serta kondisi trading khusus. BRT Plus untuk trading bebas risiko. Itu saja. Trading bersama Instaforex, berlangganan channel ini, dan nantikan ulasan terbaru.